Iya. Iya lengkap 14. Jadi seperti mada, mada, madu, madat, madata gitu. 14 domir. Di masing-masing kalimat 14 domir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Melanjutkan ikhwah, masih pada kitab Syam. Ya, masih pada kitab Syam di halaman 34 ya, paling bawah itu. Ya. Sampai pada pembahasan wal hamil al murdi idza khafata ala waladaihima aftarata wa qadata wa at amata an kulli yaumin miskinan. Ya, an kulli yaumin miskinan. Jadi wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan ya anak mereka, maka dia boleh aftarota, boleh tidak berpuasa, dan baginya qodota, harus mengkodok, wa at'amata, dan membayar fidyah untuk setiap harinya satu orang fakir miskin. Untuk setiap harinya satu orang fakir miskin. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau, pendapat yang dianggap lebih berhati-hati. Namun mayoritas ulama untuk wanita hamil dan menyusui boleh mengambil satu opsi, yaitu apa? Membayar fidyah ketika memang tidak memungkinkan untuk mengkodok. Jadi pada dasarnya siapa saja yang tidak mampu berpuasa maka baginya boleh berbuka, namun kewajibannya mengkodok, itu kaidahnya itu. Kecuali kalau tidak mampu mengkodok ya, karena ada kendala-kendala, maka baru apa? Bayar fidyah, seperti itu. Berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wal ajizu anis saumi wal ajizu anis saumi li kibarin au maradin la yurja bur'uhu yut'imu an kulli yaumin miskinan. Yut'imu an kulli yaumin miskinan. Ya. Al-ajiz, apa itu al-ajiz? Orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi wal ajizu an itu tidak mampu. Orang yang tidak mampu berpuasa li kibarin, karena tua. Karena tua atau karena sakit yang la yurja. Ya. Yang tidak bisa diharapkan lagi bur'uhu, kesembuhannya, dalam artian ya berharap cuman kecil sekali sembuhnya. Maka yut'imu an kulli yaumin, dia memberi makan untuk setiap hari dari puasa yang dia tinggalkan miskinan, seorang fakir, seorang miskin. Ya, bayar fidyah dengan tata cara yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, sembuh, kesembuhannya.
termasuk yang tidak ada kesempatan untuk apa? Tidak ada kesempatan untuk mengqadha itu. Seperti apa? Wanita hamil dan menyusui. Maka ketika tidak ada kesempatan dalam artian ya dia hamil sudah nggak puasa, habis hamil melahirkan, terus habis melahirkan menyusui 2 tahun belum disampai sudah hamil lagi, gitu ya, terus kapan itu mengqadhanya? Ya Mas Guntur ya, ya paham nggak? Insya Allah paham. Ya. Maka seperti itu bisa langsung membayar fidyah. Terus waman aftara fa alaihi al-qadha'u faqat. Waman aftara fa alaihi al-qadha'u faqat. Barang siapa yang tidak puasa atau berbuka, maksudnya tidak puasa, maka wajib baginya mengqadha saja. Ya, jadi siapa saja yang berbuka alias tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha saja. Kecuali tadi apa? Orang hamil, wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya tadi. Kalau saya berpendapat mengqadha plus bayar fidyah. Jadi ada kelompok orang yang ketika dia tidak berpuasa itu kewajibannya mengqadha saja, tidak ada yang lain. Mengqadha saja. Siapa itu? Idza kana fitruhu, jika fitruhu, apa fitruhu? Tidak puasanya itu, fitru kan makan lah. Jika batalnya puasa dia, ya, jika batalnya puasa dia atau tidak puasanya itu biaklin karena sebab makan, au bisyurbin atau dengan sebab minum. Ya, jadi ada suatu kondisi yang mengharuskan dia harus makan. Contohnya misal Pak, dia sakit, ya sebenarnya apa sakitnya ya tidak bahaya banget, tapi kan dia harus minum obat. Kalau tidak segera diobati bisa berbahaya itu. Itu kan dia harus minum obat lah. Untuk minum obat kan termasuk harus makan dulu kan gitu ya. Harus makan dulu. Maka seperti itu boleh tidak puasa atau sudah puasa boleh membatalkan. Nah, maka jika membatalkan ini karena sebab makan atau sebab minum, au qai'in amdan atau muntah dengan sengaja. Jadi sengaja muntah karena di dalam perutnya ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Au hijamatin atau berbekam. Ya. Au imna'in atau keluarnya mani bimubasyaratin karena sebab bercumbu. Jadi bukan hubungan suami istri tapi apa? Dengan sebab bercumbu kemudian keluar mani, atau intinya apa? Keluar mani dengan sadar tanpa hubungan suami istri. Maka itu batal. Jadi di sini beliau menguatkan pendapat keluar mani dengan sengaja atau dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi tertidur ya, itu membatalkan puasa. Berbekam juga membatalkan puasa. Termasuk yang semisal dengan berbekam apa? Pasdu. Pasdu itu juga membatalkan puasa. Iya, donor darah itu semisal. Ya, mengeluarkan darah itu. Masuk donor darah itu juga membatalkan puasa. Illa kecuali man aftara, orang yang berbuka atau
batal puasanya, aftara itu batal puasanya, tidak mesti makan ya. Batal puasanya bijimain, karena sebab hubungan badan, jima. Fa'inahu yakti. Jadi meskipun tidak sampai keluar mani, jima itu membatalkan puasa. Fa'inahu yakti. Maka dia wajib mengkodok, mengganti. Ya, puasa di hari yang dia batal itu wayuk tiku rokobatan, dan membebaskan apa? Seorang budak. Mengkodok dan membebaskan seorang budak. Fa'in lam yajid, lalu jika dia tidak menemui budak, fayasumu, maka dia harus berpuasa syahroini, selama 2 bulan mutatabi'aini, apa? Berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Fa'in lam yastati, lalu jika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, payut imu siti miskinan, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Jadi urut-urutannya apa? Membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka apa? Puasa 2 bulan. Tidak mampu baru memberi makan. Ini kafaroh ya, namanya kafaroh, denda ya, bagi orang yang melanggar atau membatalkan puasanya karena sebab jima. Maka puasanya batal. Tak boleh makan minum enggak? Tidak boleh. Dia harus menyempurnakan puasanya sampai sore. Tapi batal, tapi enggak boleh makan minum. Jimat lagi bagaimana? Sisaan batal ya. Astagfirullah. Udah batal. Apakah dendanya double? Tidak. Selama masih di hari yang sama maka dendanya tidak double. Wallahu alam. Ya, apa itu? Apakah kan dosa yang paling besar itu ya jimat di waktu puasa ya. Itu apakah berlaku bagi orang yang musafir tapi kan tidak dilakukan puasa? Ya. Jadi ketika dia musafir itu kan ada udzur tidak puasa. Jadi kalau memang dia kebelet betul ya sudah, niat batalkan puasa saja, dibatalkan dulu puasanya. Maka ketika dia sudah tidak puasa ya tidak ada denda seperti itu. Jelas ya? Ya. Ya. Tapi tidak boleh ya itu sebagai khilah. Artinya apa? Dalam artian apa? Safarnya memang karena itu. Jadi ngakali, yes. Karena apa? Ngebet betul, akhirnya apa? Safar ya. Ajak bujurnya yuk safar wae. Kan yang Solo 3 safar lah, das. Bawa mobil ke Salatiga, nyewa hotel atau istrinya ya. Nah itu ya kurang pas itu, tidak boleh seperti itu. Jadi gitu ya, jadi puasanya batal, tetapi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai sore. Karena apa? Untuk menghormati bulan Ramadan dan sebagai hukuman. Ya, pelanggaran yang dia kerjakan. Tapi harus mengqadha juga. Harus mengqadha nanti hari yang dia batal puasanya tersebut. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib mengqadha karena itu sebuah perbuatan dosa. Dosa itu cukup tobat gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi karena dia itu membuat pelanggaran dan itu dosa besar. Dosa besar itu kewajibannya yang satu, tobat. Tahu?
taubat gitu kan. Kemudian apa? Kewajiban yang lain bayar kafarah ya sudah dibayar dendanya tadi. Namun pendapat yang kuat tetap karena itu kaitannya dengan sebuah kewajiban itu. Ya, kewajiban ya kalau nanti apa? Dia tidak penuh ya puasanya kurang ya. Itu pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Atau ada pertanyaan, kalau misalnya seorang istri dipaksa, itu yang kena kewajiban apakah dua-duanya atau hanya suami saja? Ya. Yang kena kewajiban, yang kena harus bayar denda ini loh Pak, yang harus puasa 2 bulan. Gimana ini? Mas, Arif? Hah? Yang luri ya disangka bareng. Nah, para ulama berpendapat jika dalam hal ini yang berperan sangat dominan dan aktif itu sang istri, apa artinya? Sang istri menggoda itu. Ya. Apa itu? Mancing-mancing suami gitu. Maka dua-duanya kena. Dua-duanya kena denda ini kafarah. Tapi kalau inisiatif itu dari sang suami dan istri sudah mengingatkan, poso loh Pak, poso loh gitu. Tapi sang suami tetap maksa gitu kan, dan istri aduh nggak bisa nolak. Nah, maka sang istri tidak terkena kewajiban, namun dia wajib mengqadha saja, tidak membayar kafarah. Seperti itu. Paham ya Mas Guntur ya? Ya. Nah, nanti kalau menikah ya jangan di bulan-bulan Sya'ban. Nganten anyar, saya dulu Sya'ban loh. Puasa kurang 10 hari. Puasa kurang 10 hari nikah. Ya. Saya alhamdulillah aman terkendali. Ya. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun paman barang siapa yang nasiya dia lupa wa huwa shaim kalau dia itu sedang puasa fa'akala lalu dia makan au syariba atau dia minum. Nah, sadar-sadar udah kenyang. Entek wimbuh ping 3 marek leyeh-leyeh gitu kan. Poso loh. Nah, gitu kan. Apa yang harus lakukan? Falyutimma saumahu. Maka tetap dia harus menyempurnakan puasanya dan tidak mengqadha. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Enak men, ya enak. Nah, kenapa? Fa innama at'amahu, maka dia itu sudah diberi makan oleh Allah wa saqahu, diberi minum oleh Allah. Ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia ingat pas baru makan, poso, dilanjut atau dibuang? Di stop terus dibuang, yang di mulutnya dikeluarkan. Mubadir, no? Ya enggak ada mubadir. Oh itu salah. Jelas ya? Jadi dihentikan kemudian dibuang. Ya itu, yang di mulut ini dikeluarkan, nggak boleh ditelan. Eman-eman gitu enggak. Terus seandainya kita melihat saudara kita puasa kok makan karena lupa,
kita biarkan karena kasihan sebenarnya rezeki ini saka Allah kayak rezeki, atau harus kita ingatkan? Boleh nggak kita diamkan? Jadi tak kesik iman-iman gue ranek sing mangan ya iman-iman. Tak kesik. Kabar gue agak dileke. Gimana? Hah? Boleh nggak kita biarkan? Nggak boleh, karena itu pelanggaran, harus diingatkan. Kita berdosa kalau nggak ingatkan. Jelas? Ya. Lah bagi yang diingatkan ya jangan marah. Ndak ada mbok elek ke. Ora iman-iman panganane. Ndak boleh marah itu kan. Ya, sudah mbok elek ke barang lek. Ini gentek sih ini. Tok men ra ngerti wae. Aku ngerti kok. Gitu ya. Jadi yang melihat wajib mengingatkan. Yang diingatkan tidak boleh marah-marah. Ya, boleh marah-marah. Muttafaqun alaih. Lanjut. Waqala, dan beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitra. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, la yazalu an-nasu. La yazalu itu artinya apa? Senantiasa, selalu. Ini saudaranya siapa? Saudaranya kana. Namanya apa? Af'alul istimror namanya ya. Maka an-nasu dibaca an-nasu kenapa? Isimnya la yazalu. Lah khobarnya mana? Bi khairin. Ya, khobarnya bi khairin. Ya. Khobarnya sibul jumlah bi khairin. Jadi manusia atau kaum muslimin itu selalu di dalam kebaikan, ma'ajjalu al-fitra, selama mereka ajjalu, menyegerakan al-fitra, berbuka. Dengan catatan apa? Sudah masuk waktunya, itu loh. Nek belum masuk waktunya nggak boleh. Ada hadisnya loh, tentang buka wae. Kalau sudah masuk waktunya, itu diperintahkan untuk segera berbuka. Nah kalau misalnya nggak ada yang dimakan, bagaimana pas perjalanan? Pas perjalanan kita naik motor misalnya, kita mau berhenti di situ juga nggak ada warung, nggak ada apa, kita juga nggak bawa bekal. Sementara rumah kita masih 10 menit, 15-an menit lagi. Apa yang harus kita lakukan? Niat membatalkan. Jadi ketika sudah waktunya itu langsung niat kita batalkan. Jelas? Ya, itu sudah mengamalkan sabda Nabi ma'ajjalu al-fitra. Karena apa? Puasa itu bisa batal hanya sekedar niat. Niat membatalkan itu sudah batal. Walaupun nggak makan, nggak minum, nggak melakukan pembatal apapun. Batal kewe, ya gitu kan. Itu sudah batal puasanya. Ya, artinya apa? Ini termasuk ajaran Nabi, sunnah Nabi apa? Untuk segera sesudah waktunya masuk untuk membatalkan puasanya. Karena ada sekelompok kaum muslimin yang mereka apa? Berhati-hati menunggu sampai apa? Betul-betul gelap, dan yakin. Wah, guys, peteng dedet kala ya genah. Yakin wes masukan gitu, karena ragu-ragu gitu. Maka seperti itu tidak boleh. Itu namanya memberatkan diri. Dalam sahur juga demikian. Khawatir nanti apa? Nah, kena waktu subuh, maka apa? Sahurnya masih jauh-jauh jam 2:30 nih genah nek kuwi ora mungkin apa itu kejar subuh kan. Ya. Di situ tidur lagi gitu. Subuh jam itu. Ya. Jadi ketika iftar itu kan masih satu jam ya kan selisih berapa sampai 2 menit. Jadi kita ambil yang paling cepat tuh yang di sini. Ya, yang paling cepat dan yang
sesuai. Yang penting sudah masuk. Kadang kan masjid yang lain itu ya karena udah buka kabeh sih, akeh adzan. Ya dah, apalagi di bulan puasa itu gitu, muadzinnya pada ya paling tidak membatalkan di rumah dulu makan apa baru ke masjid adzan. Ya dah, yang penting sudah masuk waktunya. Walaupun belum terdengar adzan, tapi matahari sudah tenggelam, ya. Atau kalau tidak mendung atau karena tidak bisa terus kita pakai apa penjadwalan dari pemerintah itu, ya itu sudah sah. Jelas ya. Yang penting jamnya valid. Jamnya kemajuan 10 menit ya. Ya, yang penting jamnya jam standar. Terus waqala Nabi SAW bersabda tasahharu tafa'alu. Fi'il apa nih? Fi'il amr. Fa inna fis suhuri barokatan. Suhur di doma. Saya cek tadi di nuskah Sahih Muslim itu dengan doma. Fis suhuri. Bedanya apa? Sahur sama suhur. Kalau sahur itu makanannya, kalau suhur perbuatannya. Nah, seperti wudhu sama wudhu. Wudhu itu apa? Perbuatannya. Kalau wudhu, air yang digunakan untuk itu, wudhu itu namanya wudhu. Jelas? Seperti tohur sama tuhur. Tuhur apa? Perbuatan bersuci. Kalau tohur, media yang digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Ada sahur, ada suhur. Suhur itu perbuatan. Perbuatan makan sahur itu namanya suhur. Kalau sahur, makanan yang digunakan untuk sahur itu namanya sahur. Maka tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri, karena sesungguhnya di dalam perbuatan sahur itu, ya kan, di perbuatan sahur itu ada barokahnya. Ya. Dan sahur itu ikhwah, ya sahur atau suhur itu tidak mesti harus dari makanan-makanan berat ya, harus nasi enggak. Sekedar minum aja itu sudah dihukumi suhur atau sahur, ya atau kurma ya atau yang lainnya, ya. Dan disunahkan untuk mengakhirkan ya, mendekati waktu subuh, ya karena Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Dan menghindari sahur jauh sebelum waktu fajar, karena nanti biasanya ngantuk, kemudian apa? Ketiduran, dan kalau ketiduran habis makan itu biasanya apa? Ulesnya minta ampun itu, nggak dengar apa-apa, bangun-bangun udah siang, ya seperti itu. Terus waqala, dan beliau bersabda, wa idza aftara ahadukum, dan jika salah seorang di antara kalian berbuka, fal yuftir, lamnya itu lam apa itu ikhwah? Lam amr, maka jazm ya, fal yuftir, maka hendaknya berbuka ala tamrin, dengan kurma. Fa'in lam yajid, lalu jika dia tidak menemui kurma, fal yuftir, maka hendaknya berbuka alamain, dengan air putih. Ma itu air putih. Fa'innahu tahurun, maka sesungguhnya dia itu apa? Mensucikan, membersihkan. Ya, jadi ini termasuk sunnah ya, berbuka mengawali membatalkan puasa itu dengan kurma. Bisa ganjil, bisa tidak, ya bebas. Ya bisa kurma kering, bisa kurma
basah, bisa tunis, bisa sukari, siapa lagi? Siapa? Terserah, yang penting kurma. Ya, yang penting kurma. Dan itu ada pahala apa? Mengamalkan sunnah Nabi. Afdolnya gitu. Kalau enggak ketemu, ambil air putih dulu. Itu yang pertama. Walaupun boleh ya langsung makan ya boleh-boleh saja. Makan buah dulu bagaimana? Boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dapat pahala lebih mengamalkan sunnah, urutannya gitu. Kurma. Kalau enggak ada, air putih. Kalau air putih insya Allah semua ada ya kan. Insya Allah semua mudah mendapatkannya. Ya. Air ini kalau air putih ini khusus. Air putih dulu. Iya, air putih dulu. Jadi kalau enggak ada kurma, air putih. Beda ya, air putih sama air itu. Beda, beda Kak. Jadi yang dimaksud emak itu ya air putih. Bukan sai, bukan kohwah, bukan kolako. Ya, kolako. Enggak tahu bahasa Arabnya ya, kolako. Ya. Kan mirip Arab gitu Pak. Kolako. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk ada pada puasa ya. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu Bukhari. Man lam yada, siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amal bihi, dan perbuatan dusta, wal jahla, dan perbuatan bodoh ya, sia-sia, tidak ada manfaatnya dalam artian apa? Membahayakan orang ya, dan lain sebagainya. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh pada dia itu meninggalkan makanannya dan minumnya. Artinya apa? Allah tidak butuh puasa di dia. Ya. Artinya gini, kalau orang berbuat sia-sia, berkata kotor, berkata dusta, gibah ketika puasa, puasanya sah nggak? Batal nggak puasanya? Tidak. Sah nggak puasanya? Sah. Selama dia tidak melakukan pembatal puasa, maka tidak batal puasanya. Meskipun maksiat, selama maksiatnya itu bukan pembatal puasa. Jelas? Misalnya puasa, berjudi itu. Puasa main. Sah nggak puasanya? Sah, tetap sah. Karena judi bukan termasuk pembatal puasa. Puasa mukulin orang, gelut, sah nggak puasanya? Sah. Tapi apa? Dia nggak dapat pahala puasanya. Paham? Ibaratnya kayak orang kerja bakti itu loh. Paham maksudnya? Orang kerja bakti, nek ramangkat bayar 1.000, nek mangkat ya itu bayar. Tahu toh orang kerja bakti di kampung? Orang kerja bakti itu nek nggak berangkat bayar, kena denda. Tapi nek mangkat nggak bayar dan dia nggak dapat bayaran, namanya kerja bakti yuk. Orang poso yang dalam puasanya maksiat ya kayak kerja bakti. Kalau ndak puasa dosa dia, kena denda. Gitu. Nek poso ora entuk apa-apa, nggak dapat pahala. Kerja bakti.
Itu bahasa kita ya kerja bakti wis. Wis ra apa-apa Mas ya kerja bakti. Wis monggo. Nek nek dia ndak maksiat kan pahalanya besar, dapat mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun itu hangus dari dirinya. Ya. Jelas ya? Jadi selama perbuatan-perbuatan itu bukan termasuk pembatal, maka puasanya tetap sah, ya kan? Namun dia berdosa. Plus tidak dapat pahala. Kalau konsekuensinya batal kan dia harus mengqadha. Ini enggak, dia enggak wajib mengqadha, tapi apa? Sesuai dosanya sesuai dengan pelanggaran yang dia kerjakan, ghibah ya dapat dosa ghibah, gitu. Ya, kemudian apa? Pahala puasa hilang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dia kerjakan. Baik. Berikutnya, ini menunjukkan apa ikhwah? Bahwa puasa itu tidak hanya sekedar apa? Menahan diri dari makan dan minum, tapi lebih dari itu sebenarnya melatih diri kita untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu, melatih kita untuk sabar, ya, melatih kita untuk mengendalikan diri, tidak mudah emosi dan lain sebagainya. Maka dalam hadis lain, kalau kita apa, diajak apa, gelut, ya, diajak apa, bertikai, maka jawab saja, saya sedang puasa. So nek bar poso, jangan gitu ya. Jangan ya, itu kan kita melatih aku agak poso Lik. Yes. Nah, aja malah aku agak poso, ora poso tak entekke saiki kowe. Ah emosi. Poso ya ora apa-apa aku ya wani kok. Wis ku bar poso lah, wis bar Idul Fitri ora apa-apa langsung. Tak tunggu ning lapangan wis. Nah bar kuis halal bihalal. Allahu Akbar. Kalau itu sudah diniatkan ya nggak boleh gitu. Ya jawab aja saya sedang puasa. Dah pergi. Nggak usah diladeni gitu. Ya itu menunjukkan bahwa ya puasa itu betul-betul ingin apa itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin melatih kita. Maka pendidikan dalam puasa itu pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Ya bagi siapa yang benar puasanya. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyamun, man mata wa alaihi siyamun, soman anhu waliyuhu. Siapa saja yang meninggal wa alaihi siyamun dan dia punya hutang puasa, maka soma anhu waliyuhu, hendaknya membayarkan puasanya orang tersebut walinya, ahli warisnya. Wali itu maksudnya apa? Ahli warisnya. Ya entah suami, entah istri, entah orang tua, entah saudara, saudari, anak, cucu dan lain sebagainya, ahli warisnya. Artinya apa ikhwah? Di sini ada syariat orang yang punya hutang puasa itu diperintahkan untuk dikodok puasanya. Nah, siapa yang mengkodok? Ahli warisnya. Bisa dengan cara dibagi. Kalau misalnya apa? Dia punya hutang 30 hari, ahli warisnya 10, bisa dibagi berapa? 3 hari, 3 hari. Bisa dibagi. Paham ya? Bisa dibagi. Kalau ahli warisnya banyak 30 ya sehari. Boleh. Ya, seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan, Syekh Utsaimin di antara menjelaskan puasa seperti apa yang harus diqadha oleh ahli waris, yaitu puasa yang dia tinggalkan dan memungkinkan dia untuk mengqadha. Ada waktu untuk mengqadha. Kalau tidak ada waktu untuk mengqadha dan dia masih karena udzur, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Seseorang dia sudah puasa dapat 20 hari.
di hari 21 dia sakit. Opnam. Opnam. Sampai akhir Ramadan. Berarti dia punya hutang berapa? Puasanya 30. Berarti punya hutang 10. Di bulan Syawal dia masih kondisi sakit. Kondisi sakit. Ya, masih kondisi sakit bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah meninggal. Bulan Dzulqa'dah dalam artian dia belum pulih. Di bulan Syawal dia sudah sembuh tapi belum pulih, tidak kuat untuk mengqadha. Ya, dia di bulan Syawal sudah dibawa pulang tapi dia kondisinya masih lemah sekali. Kemudian di akhir bulan Syawal, belum masuk bulan Dzulqa'dah ternyata kambuh meninggal. Berarti ada kesempatan untuk mengqadha enggak ini? Enggak ada. Maka puasa yang seperti ini, hutang puasa yang seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak wajib untuk diqadha. Itu termasuk yang dimaafkan karena udzur. Paham? Tapi kalau misalnya dia opnam 10 hari, kemudian di bulan Syawal itu apa? Pemulihan, dan Dzulqa'dah itu sudah sehat walafiat, ya. Kemudian apa? Bulan-bulan berikutnya sehat walafiat, kemudian dia apa? Berarti kan ada kesempatan mengqadha sebenarnya, karena dia sudah sehat, nggak ada masalah. Nah, kemudian karena suatu hal dia kecelakaan meninggal, kecelakaan terus meninggal. Nah, puasa yang seperti ini yang harus diqadha. Paham? Jadi tidak semua hutang puasa itu mengharuskan diqadha. Jadi yang mengharuskan diqadha adalah dalam artian yang diqadha oleh ahli warisnya adalah puasa yang mayit ini ada kesempatan untuk mengqadhanya, punya waktu untuk mengqadha. Jelas? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah, selesai. Jadi selama ini terlewatkan. Ye? Kira meninggal mungkin bulan setelah Syaban enggak terlalu terdiri dari dulu almarhum punya hutang puasa enggak jarang terpikirkan. Ya. Ya karena kalau enggak diqadha ya nanti ditagih sama Allah. Ya ditagih. Tinggalnya jauh setelah Ramadan. Ya. Dan punya waktu untuk mengqadha. Kecuali kalau enggak punya dalam artian dia sakit, kambuh, enggak punya kemampuan untuk mengqadha itu loh. Maka kalau seperti itu ya sudah. Enggak wajib untuk diqadha. Ya. Yang lain? Cukup? Gimana? Oke, ya. Kita akhiri ikhwah, kita sholat isya di sini aja ya. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.